Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Selira Aurelia dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pekerjaan freelancer. Tentunya bagi sebagian orang yang sering bermain internet secara aktif sudah tidak heran dengan istilah ini. Dan untuk lebih jelasnya lagi, mari kita bahas melalui wawancara kali ini. Dan saya sudah mempunyai narasumber seorang pekerja freelancer yaitu bernama Kak Cika. Untuk Kak Cika boleh memperkenalkan dirinya terlebih dahulu? Boleh. Halo, nama saya Cika Riris. Saya adalah mahasiswa Universitas Singapura Bangsa. Saya ikut major ilmu komunikasi. Saya adalah seorang freelancer. Saya itu menggambar untuk pekerjaan saya. Sebelumnya ini kakak bisa nggak sih jelasin apa itu arti dari freelancer sendiri? Freelancer itu artinya pekerja lepas. Jadi kita itu tidak memiliki suatu perusahaan atau majikan yang menggaji kita, lebih ke pelanggan kita gitu. Berarti kan ini tuh pekerja lepas ya kak. Berarti kakak ini tuh dapat kliennya tuh dari mana sih kalau kita boleh tahu? Saya pertamanya jual-jualan di aplikasi Amino, tapi semenjak aplikasi itu sudah turun peminat orang udah turun. Iya. Jadi saya pindah ke Discord. Oke, berarti kakak ini dapat klien melalui Discord ya, Iya. dapat kliennya. Nah, menurut kakak ini tuh bekerja sebagai freelancer itu ada keuntungan dan tantangannya dong kak. Boleh nggak kakak jelasin tantangan dan keuntungan itu apa? Untuk pertama yang enak dulu, keuntungan duit. Dan tantangannya sebenarnya ada banyak, seperti kayak satu, kita biasanya sih klien saya itu nggak dari Indonesia. Jadi saya mesti pakai bahasa asing, bahasa Inggris. Berarti dari bahasa dulu ya yang pertama. Iya. Dan saya bisa bahasa Inggris, cuma nggak 100.000% lancar sekali. Iya. Jadi kadang-kadang sering terjadi kayak miscommunication. Yang kedua juga ada time zone-nya. Sekali lagi kan kayak kebanyakan dari luar, dan itu mereka perbedaan jam itu nggak 1-2 jam doang, bisa sampai 5-12 jam. Jadi kadang-kadang kayak subuh kita mesti standby demi revisi doang. Berarti dari bahasa terus langsung di jam ya kak. Kan tadi tuh kakak pernah sebelumnya ngebahas ya kak kalau kakak ini mahasiswa aktif, yang berarti waktu kakak itu harus pinter-pinter dong ngebaginya antara pekerjaan kakak dan tugas-tugas kakak sebagai mahasiswa. Nah, kalau boleh tahu cara kakak ngebagi waktunya itu gimana sih kak? Sebenarnya pertama mesti tahu schedule-nya dulu. Kayak misalnya saya punya schedule dari jam 7 pagi sampai jam 3. Makanya saya itu saya harus fokus juga ya sama kuliah saya. Jadi misalnya satu hari itu saya bisa 3 jam sampai 5 jam waktu kerjanya, supaya ada waktu tidur, supaya saya nggak mati. Gitu loh kak. Sebelumnya tuh dari tadi nih kita bahas soal pekerjaan kakak sebagai freelance kan. Kalau boleh saya tahu, boleh nggak sih saya lihat hasil-hasil karya kakak dalam bekerja sebagai freelancer ini? Oh boleh. Sebentar ya, saya ambil. Ini salah satunya. Ini saya animasi beberapa adegan. Ada juga yang berarti di sini banyak ya kak. Ini sebenarnya banyak kakak. Itu ada yang lebih mudahan, ada yang gambar biasa. Wah, keren ya gambarnya. Kakak ini dalam menggambar ini butuh waktu berapa jam sih atau berapa hari? Menurut dari tingkat kompleksitinya, kayak misalnya animasi tadi, itu saya sampai seminggu. Tapi kalau yang cibi-cibi seperti ini bisa kayak berapa jam doang. Berarti tergantung tingkatnya juga ya. Iya, ini saya tahu kembali ya. Terima kasih kak. Tapi nih kakak bisa nggak sih, kan karena profesi freelancer ini sekarang udah makin populer ya, apalagi di Indonesia nih, kakak boleh nggak sih kasih tahu tips buat orang-orang yang akan terjun ke bidang freelancer ini? Menurut saya pertamanya kalian mesti melakukan research. Kenapa? Karena ada hal-hal yang kayak mata uang, kayak mereka nggak memakai bank Indonesia, mereka biasanya pakai PayPal, ada yang pakai Stripe. Itu kalian mesti research dan hati-hati. Dan juga kalian harus hati-hati sama hak cipta. Berarti kakak ini pendapatan ini dari bank mana kan? Karena tadi kakak bilang nggak semua
ininya kan orang-orang itu memakai bank yang sama. Berarti ini sebenarnya udah lebih melenceng dari freelancer ya, tapi boleh kayak misalnya PayPal yang dia itu accept BCA, dan BCA itu bukan BCA yang lainnya tapi Mastercard. Itu. Guys, dari wawancara kita mengenai pekerjaan freelancer ini ya, terima kasih ya Kak Cika sudah bersedia diwawancara. Sekian dari saya wawancara kali ini mengenai pembahasan pekerjaan freelancer. Dapat kita simpulkan dari wawancara kita tadi bersama Kak Cika ini bahwa kalau misalnya pekerjaan freelancer ini mempunyai banyak keuntungan dan banyak tantangan. Kita harus pintar-pintar ngebagi waktu juga ya Kak. Ditambah juga kita ini sebagai freelancer ini wajib mengasah skill kita terus ya, agar lebih relevan, terus agar lebih bagus juga hasil-hasilnya, dan banyak klien kita yang mau menjadi klien kita. Saya Saira Aurelia, pamit undur diri dan saya kembalikan ke studio.